datang selalu pada Tuhan dalam menghadapi masalah apapun. Yang kedua, isi pikiran-pikiran kita dengan hal yang positif. Dan yang ketiga, jangan gila hormat. Ya, hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh berbicara tentang kelegaan di dalam Tuhan. Teman-teman, saya ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah bagikan semacam traktat begitu ya. Masih ingat? Ya, sebelum kita akan membahas tema ini, saya ingin remind teman-teman semua masih ingat? Teman-teman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, ketika ditanya orang, apa bukti-bukti yang hanya dimiliki Yesus sebagai Tuhan dan tidak dimiliki oleh manusia manapun di dunia? Kita jawab apa? Sanggup mengampuni dosa. Dosa siapa dia? Ya, siapa dia sampai dia bisa mengampuni dosa? Ya, bukti. Sebutkan bukti yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Membangkitkan manusia, banyak orang. Dorcas juga dibangkitkan oleh Petrus. Ini nggak baca nih pasti ya. Disalibkan, yang di samping itu juga disalibkan. Bangkit di antara orang mati, Lazarus juga bangkit. Dia itu pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Ya? Nah, sekarang ayatnya di mana? Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Tidak ada manusia manapun di dunia yang punya kuasa seperti itu. Ya? Ya. Firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan itu. Apalagi? Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Di mana ayatnya? Osim? Matius 28 ayat yang ke-18. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia berkuasa di sorga dan di bumi dan dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita mesti jawab dulu membuktikan itu. Dan Yohanes waktu ada di Nusa Kambangan pada zaman itu, di Pulau Patmos, kan sempat galau kan? Sempat galau karena dia yang tulis ini. Dia yang tulis perkataan Tuhan Yesus. Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi ketika Yohanes mau meninggal, dia agak galau kan? Dia agak galau. Dia bilang, waduh, kira-kira benar nggak apa kata Yesus? Dan sorga terbuka dan Yohanes melihat. Perhatikan apa yang dikatakan Yohanes. Seperti suara yang pernah aku dengar. Ya, seperti suara yang pernah aku dengar. Dan dia itu yang bertahta di sorga. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Baca lagi ya, Har. Baca lagi ya. Ya. Karena dia adalah Tuhan, dia pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dan dia yang bertata di sorga, dia menjamin kepastian ke sorga. Dan hari ini kita mendengarkan ajakannya bagi kita. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 untuk kita bisa membahas kelegaan di dalam Tuhan. Boleh buka? Matius 11 ayat 28 dan 29. Ini perkataan Tuhan Yesus, pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dan ini perkataan Tuhan Yesus yang saat ini duduk di tahta kemuliaan tertinggi di sorga. Sebelum kita baca ayat ini, saya mau kasih satu perumpamaan begini. Kalau Ibu Linda punya dua teman yang kaya raya, yang satu sombongnya minta ampun, ya, sudah sombong, belagu, pelit, bin medit. Satu kaya raya aja gitu, kaya raya. Namanya Ibu Lucy, harus yakin kaya. Amin. Ya, kaya dalam Tuhan. Tapi orangnya rendah hati, baik hati. Lalu dia bilang, Lin, kalau ada apa-apa hubungi gua. Begitu Ibu Linda punya masalah, Ibu pilih yang mana? Pilih yang sombong min mentit itu atau
Pilih yang teman yang baik hati itu. Ya. Ya kan? Betul kan? Nah, sebaik apapun manusia di dunia ini, sehebat apapun manusia di dunia ini, sekaya apapun manusia di dunia ini, tidak ada sebanding dengan Tuhan Yesus. Pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia sanggup meredakan angin ribut. Dan dia sanggup membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Bahkan bisa memberi makan 5.000-an orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Perlu diragukan tentang pribadi ini? Perlukah kita meragukan tentang pribadi namanya Yesus? Dan pribadi ini mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu Linda, kalau ibu punya masalah dan ketemu dengan Ibu Lucy yang katakan dia lagi wah luar biasa, kira-kira senang gak? Senang. Dan pasti dibantu kan? Pasti. Apalagi ketemu dengan Tuhan Yesus, pemilik segala sesuatu, dan dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ayat 29 berkata begini, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang anehnya, banyak pendeta kok jadi sombong ya. Makanya seringkali kita dengar gini, oh itu pendeta apa? Gelarnya STH, Sarjana Tinggi Hati. Mengerikan. MTH, oh iya bagus, makin tinggi hati. Kan jangan MTH ya. Doktor teologi enggak, DTH, dan semakin rendah hati. Enggak kan? Semakin tinggi hati. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tapi kenyataannya banyak orang tidak mengalami kelegaan kan? Vin, kamu mengalami kelegaan enggak? Jujur. Sedang mengalami kelegaan enggak? Jujur. Lu percaya Yesus? Tapi Tuhan bilang loh, marilah kepadaku. Lu datang gak? Datang kan? Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan, tapi hidupnya dalam kegalauan, letih, lesu, dan cukup banyak yang stres, bunuh diri karena masalah. Apa yang menjadi masalah? Ada 3 hal penting saja. Tadi sebetulnya saya pengen Ibu Lucy terus saja. Jadi saya tinggal amin tadi. Kayaknya masih banyak banget ya. Mesti disaksikan lagi. Tapi baik. Saya bagikan ada 3 hal yang paling penting. Supaya kita lega. Ini mukanya kayak gak lega. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya khotbah di tengah-tengah kelompok kaum wanita. Saya bilang, lihat wajah istri-istri itu mencerminkan bagaimana sikap suaminya kepadanya. Kalau mukanya berbinar-binar, senyum-senyum, pasti dia disayang banget sama suami. Tapi kalau mukanya bimoli, bibir monyol 5 cm, itu dimarah-marahin terus sama suami. Ini ada ibu-ibu sini. Ibu-ibu, kalau suami kasih duit yang banyak tapi selingkuh, kira-kira bahagia enggak? Makanya udah enggak tuh selingkuh. Ya, Tuhan bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya berharap nanti ke depan mukanya jangan bimoli lagi ya, kayaknya masih banyak yang bimoli nih kayaknya. Iya, masih banyak yang ya harusnya segar, ya kan? Teman-teman datang ke sini kan semua percaya Tuhan Yesus kan? Kan Tuhan sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kok kayaknya bebannya masih berat terus ya. Saya berdoa, biarlah apa yang boleh kita renungkan, apa yang Tuhan taruh di hati saya hari ini, kita pulang dengan kelegaan. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, yang pertama, jujur ya. Kalau kita sedang punya masalah, yang pertama kali kita datang kepada Tuhan atau kepada manusia? Benar ya. Kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur.
Pribadi yang pertama kali kita datang ternyata bukan kepada Tuhan loh. Datang kepada pikiran kita. Pikiran kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kita ini. Begitu mentok, begitu pusing, stres, Tuhan tolong saya. Begitu kan? Jujur, ya kan? Kita datang kepada pribadi yang namanya pikiran kita. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang pintar gitu, ya lama-lama gak percaya Tuhan loh. Karena merasa diri hebat. Nah ini masalahnya. Lihat, murid-murid ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka diam. Diam semua, diam. Tetapi ketika, perhatikan, Tuhan bilang, marilah kita menyeberang. Mereka bilang, sus, lo tidur aja. Tidur. Yesus disuruh tidur, benar kan? Tuhan mana pernah tertidur. Tapi dalam realitasnya begitu. Karena mereka berpikir, nenek moyangku seorang pelaut. Iya, kalau soal pelayanan nyembuhin orang, Yesus lah. Tapi kalau soal pelayanan, ya Yesus tidur aja. Disuruh tidur di buritan. Begitu badai topan datang baru, sus, bangun. Mungkin dalam hati Yesus, makanya dari kan gua yang ngajak, kan perhatikan, yang ngajak itu Yesus loh, bukan mereka. Marilah kita menyeberang. Kalau Pak Jamie ajak orang buat nanti pulang kita ditraktir nggak Pak? Kalau Bapak ajak kita untuk makan, Bapak jangan tinggalin kita dong, ya kan? Yang Bapak mesti bayar kan? Yesus yang ajak mereka ke seberang, Yesus disuruh tidur. Seringkali jujur, dalam hidup ini tanpa disadari kita seringkali datang kepada pribadi yang namanya pikiran kita, pengalaman kita. Lalu kalau sudah mentok, bukan pada Tuhan dulu, cari kambing hitamnya. Siapa orang-orang yang bisa bantu kita? Jujur, itu yang menjadi sumber masalah. Mengapa kita sering tidak mengalami kelegaan? Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan kepada kekuatannya sendiri. Jadi ini benar-benar menjadi perenungan buat kita. Sekalipun kita pintar, S1, S2, S3, S-teler, S-mambo, tapi jangan berpikir bahwa kehebatan pikiran kita itu lebih dari Tuhan. Amsal bilang apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, gak taunya ujungnya menuju maut. Seringkali kita berpikir begitu. Oh, dalam pengalaman saya tuh dalam menyelesaikan masalah ini ya seperti ini. Pernah satu ketika di sebuah perusahaan sabun batangan. Ya, sabun batangan. Lalu tiba-tiba ada macet. Lalu agen mereka bilang, "Pak, ini kenapa di dalam dos sabun batangan tuh banyak yang kosong?" Ada sabun kan kalau sudah itu kan ada sabun yang kosong kan, karena kan prosesnya gitu kan. Lalu bosnya bilang kepada direktur manajer produksinya, "Ayo kita kumpul. Kenapa ini? Banyak agen-agen yang melapor bahwa di dalam dos itu ada ada sabun yang kosong gitu." Lalu usul sang manajer produksi bilang, "Pak, mesin kita itu sudah tua. Ya, sudah tua, mesti beli baru. Berapa harganya?" Yang original 3 miliar. Bosnya kaget. Usaha sabun batangan mestinya 3 miliar, kapan untung? Lalu manajer yang satu bilang, "Oh, ada yang cukup murah dari Chungko, dari China, ya kan? Berapa? 1 miliar. 1 miliar masih mahal." Lalu di dalam rapat itu ada seorang anak Tuhan, dia bukan manajer, tapi dia selalu bergaul intim dengan Tuhan. Lalu dia bilang, "Pak, saya usul siapkan dana kira-kira 500 atau 1 juta saja." Dari 3 miliar, 1 miliar, kok cuma 500 dan 1 juta. Apa tuh? "Bapak, kita beli kira-kira kipas angin yang cukup kencang, yang lumayan lah, 1 juta lumayan. Taruh di tempat di mana sabun itu lewat, lalu ada bungkus kosongnya. Nah, kalau misalnya kelewat itu tidak ada sabun, pasti ya terus terbang. Nah,
kan pasti cuma 1-2 aja kan, jadi bisa diisi. Cuma 500.000, 1 juta. Keren. Dan itu akhirnya dilakukan. Ya kan? Manajer produksi bilang harus beli baru. Manajer yang lain bilang, oh gak apa-apa dicongkok juga bisa. 3 miliar, 1 miliar lama-lama bangkrut dan banyak yang kena PHK. Seringkali kita berpikir bahwa dengan kemampuan kita bisa melakukan itu. Tuhan seringkali berikan hikmat lebih daripada apa yang kita pikirkan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Jadi biasakan sekalipun kita pintar, sarjana sampai karburator bocor, jangan pernah merasa diri kita hebat. Tuhan benci dengan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Apa saja. Jadi ketika kita punya masalah, datang tunduk kepada Tuhan dulu, minta hikmat. Supaya Tuhan yang pakai kemampuan kita, Tuhan yang pakai kepintaran kita. Bukan kita pakai kepintaran kita lalu kita minta Tuhan yang tolong kita. Kalau sikap seperti itu akhirnya ketika kita menghadapi masalah mentok dan akhirnya kita menjadi kecewa, putus asa. Tapi apa saja, masalah seberat apapun, sekecil apapun, harus minta hikmat Tuhan. Jangan berpikir kalau punya banyak duit tidak perlu Tuhan. Mereka pikir, oh dengan duit kita bisa beli segala sesuatu. Punya banyak duit dan tidak minta hikmat, akhirnya apa? Terlibat judi online. Terlibat judi dan lain-lain. Saya ingat dulu, teman saya, dulu penyanyi rohani, dia pernah menikah dengan Deddy Dores. Pada zaman itu kaya raya. Deddy Dores jadi susah karena terlibat hutang. Dia cerita, dia jadi Kristen sekarang. Sudah menikah lagi, tapi dia dulu pernah menikah dengan Deddy Dores. Dia bilang, uang segitu banyak Deddy Dores, habis coba di meja judi. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Apa saja. Vin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat peristiwa di mana malaikat datang untuk membebaskan Paulus dan Silas, itu bisa terjadi. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh datang minta hikmat Tuhan. Dan banyak hikmat Tuhan yang muncul di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi pertama kalau kita mau mengalami kelegaan dalam hidup, pertama-tama jangan andalkan pikiran kita. Jangan andalkan kemampuan kita. Jangan mengandalkan pengalaman hidup kita. Andalkan Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin dan menuntun. Saya punya satu kesaksian. Saya tergerak hati untuk melayani kaum marginal. Saya siapin tempat tinggal buat mereka supaya mereka bisa bikin KTP dan akhir urus. Tetapi apa yang terjadi? 8 teman saya yang pengusaha itu keluar dari gereja. Mereka keluar, berarti saya kehilangan keuangan sekitar 80% dari gereja dan saya tidak memungkinkan untuk bisa terima gaji. Tahun 2010. Tiba-tiba di bulan itu saya dapat tagihan dari rumah-rumah singgah itu dan tagihannya hampir 100 juta. 100 juta. Saya nggak punya uang. Saat saya terima tagihan-tagihan itu, anak-anak sekolah juga mesti bayar dan segala macam. Duit di kantong saya cuma ada 500.000. Kebutuhannya lebih dari 100 juta. Ibu Linda, kalau ibu mengalami seperti itu, apa yang ibu pikirkan? Butuh 100 juta, hanya beberapa bulan ke depan saya mesti lunasi. Jujur, ini kesalahan yang pernah saya buat. Saya hubungin beberapa teman. Katakanlah kalau saya perlu 100 juta, saya butuh 100 orang yang kira-kira bantu saya 1 juta kan? Tidak mudah. Katakanlah saya punya 50 orang, berarti 50 orang harus bantu saya 2 juta. Tapi saya hitung-hitung orang-orang yang paling dekat dengan saya mungkin cuma sekitar 10 orang yang paling dekat ring 1. Berarti saya harus bebankan mereka 10 juta satu orang. Jadi keadaan itu membuat saya jadi buntu. Saya mencoba berpikir tetapi sulit untuk mendapatkan jalan keluar dan itu terancam. Anak-anak ini bisa putus sekolah dan rumah-rumah kasih itu mereka bisa dikeluarin lagi, tinggal di jalanan lagi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya jalan, saya benar-benar buntu. Dan saya menangis, jujur saya menangis. Saya tunduk di hadapan Tuhan dan saya berdoa begini, saya
berharap Tuhan percaya dengan cek kira-kira 100 juta kira-kira, berharap begitu. Ternyata tidak begitu. Waktu saya berdoa Tuhan bilang, kamu kan bisa nyanyi. Tahun 85 kan kamu pernah juara minta radio lah kira-kira begitu. Ya bikin album lah. Tapi saya dulu sebelum di GBI, saya di GPIB. Ya, itu kalau di GPIB kita nyanyi pakai buku nyanyian ya Bu, Kidung Jemaat. Nah itu penyanyinya, lagu-lagunya umurnya udah 200 tahun. Dan penciptanya sudah meninggal semua. Jadi lagu-lagu itu tergolong lagu-lagu yang sudah public domain. Jadi gak perlu bayar. Karena kalau misalnya bayar, lagunya Yonatan Prawira satu bisa 1 juta pada zaman itu. Tuhan suruh saya bikin album, tapi duit saya cuma 500.000. Kevin tahun lihat, teman-teman musik bikin album tuh berapa? Vin, lumayan lah kira-kira berapa? Bisa 30 juta loh. Sewa studio, nah ini bukan pengalaman, sewa studio, sewa apa, bayar pemain musiknya sudah mahal kan. Loading musik harus aransemen segala macam, itu butuh sekitar 30 juta. Bayangin aja duit saya cuma ada 500.000. Cuma untuk makan beberapa hari ke depan kan. Tapi tahu nggak waktu saya berdoa, Tuhan suruh bikin album, Tuhan bilang apa? Ambil 300.000, udah mati gua. Ambil 300.000, bikin undangan launching album. Bayangin aja, orang biasanya kan album udah selesai baru launching, albumnya belum jadi. Ambil 300.000 dan saya akhirnya ambil. Saya bingung juga ini suara Tuhan atau suara apa ya. Tapi akhirnya saya coba, benar. Dan saya jual tiket undangan untuk sebulan ke depan. Nekat ya. Saya bilang satu undangan 100.000. Dan setiap undangan akan dapat satu CD. Kayak gini, CD-nya belum ada. CD-nya belum ada. Kebetulan mami saya ada situ bilang, Mam, aku lupa nih lagu-lagunya. Jadi pilih dari NKB, Dua Sahabat Lama segala macam, terkumpul lah kira-kira 10 lagu. Lagu-lagu seperti Tenang Lagi, kayak gitulah. Gitu. Akhirnya singkat cerita, benar dalam 1 minggu, undangan saya laku 200 undangan. Jadi dalam 1 minggu terkumpul dana 20 jutaan. Terganggu dong, dari 500.000 dapat 20 jutaan. Aduh, tapi kan ini kebutuhannya kan 100 jutaan. Waduh, saya gimana? Akhirnya saya pikir, ya udah. Ya itu akhirnya saya pakai buat sewa studio dan segala macam proses. Dan saudara tahu saya akan launchingnya di gereja. Waktu itu kita masih pakai di hotel Twin Plaza. Jadi kita ibadah jam 4, ibadah jam 5, saya bilang kita ibadahnya 1 jam aja. Ya, sorry, kita ibadah jam 4. Jadi ibadah cuma 1 jam, undangan langsungnya jam 5. Saudara tahu, saya jalanin proses itu, kebetulan adik saya yang bikin musik, saya bilang, waktu saya terkumpul dana itu baru saya mulai, dia bilang waktunya cuma 2 minggu. Saya bilang ada 10 lagu, kamu bisa bikin. Saya bilang, gila, saya bilang bikin album 10 lagu rekam dalam waktu cuma kira-kira 2 minggu. Tapi saya berdoa, saya bilang udahlah. Suara saya ini banyak disukai sama nenek-nenek, jadi gak apa-apa. Bikin lagu yang, bikin musik yang gampang aja, lagu-lagu Kidung Jemaat. Dan singkat cerita, saya bikin album ini. Jadinya, kita ibadahnya kan minggu sore kan. Jadinya hari Sabtu malam jam 9 malam. Kayak gini, 1000 keping CD. Ya, tapi duit 20 juta udah habis. Kan kepake kan untuk gini kan. Kembali lagi kosong lagi. Tinggal beberapa ratus ribu kan. Jadi mesti dijual kan. Mesti dijual. Dan pas pada saat launching mereka beli lagi tambah, dan 1000 CD itu kira-kira hampir habis, dan saat itu terkumpul kira-kira sekitar 30-40 juta, lumayan kembali. Tapi kan mesti jual kan, karena kebutuhan kan masih 100 juta kan. Setiap kali saya pergi kemana-mana khotbah saya nyanyi. Bro coba di tahun 2010 saya tidak pernah bisa nyanyi lagu ini habis. Lagunya gini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Kalau kita mau jual CD kan Bu, kan mesti nyanyi yang bagus dong.
Jadi benar-benar saya siapin, waduh, saya jaga suara, nggak minum es segala macam. Begitu mau nyanyi, baru mulai gini. Udah jam. Takut tahu kan hari esok. Tiba-tiba kebayang gini, gereja saya kira-kira masih bisa jalan gak ya? Saya langsung nangis. Saya tidak pernah bisa. Tapi setiap kali CD yang saya bawa 100-200 ludes. Habis. Jadi saya bingung. 1000 CD saya laku kira-kira dalam waktu beberapa bulan. Saya nggak tahu mereka beli CD saya karena saya nyanyi atau karena saya nangis. Tapi benar dalam waktu 2-3 bulan. Ini CD-nya masih ada ya. Satu-satunya masih ada nih. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam waktu hanya 2-3 bulan, 1000 CD lagu. Mestinya ya CD berapa sih harganya? Tahun 2010 ya. Ya mungkin sekitar 25 ya. Mestinya kalau 1000 CD dapatnya berapa? 25 juta. Saudara tahu? Terkumpul dana 120 juta. Kalau saya berpikir dengan pikiran saya sendiri, saya sudah berhutang. Mungkin saya akan terlibat dengan pinjaman online. Tapi benar-benar tanpa hutang. Berikan tepuk tangan kemuliaan begitu. Itu yang saya bilang, kalau punya masalah datang kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita yang tidak kita pikirkan. Amin. Jadi untuk kita mengalami kelegaan dalam hidup kita, apa saja masalah, besar atau kecil, datang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua, isi pikiran kita itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 8-9, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis dengar, pikirkan itu dan lakukan itu, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hidup kita. Tidak ada firman Tuhan katakan isi pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang khawatir, yang susah, maka damai sejahtera memenuhi hidupmu. Tidak ada. Matius 6 ayat 27 berkata bahwa kekhawatiran hidup tidak akan menambah sehasta saja dari perjalanan hidup kita. Jadi jangan isi pikiran kita, hati kita dengan sakit hati, kebencian, dan segala macam. Itu akan membuat kita semakin stres. Langkah kedua, kalau kita mau mengalami kelegaan dalam hidup kita, usir segala pikiran-pikiran yang negatif, kekhawatiran, ketakutan, ya. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang saat ini teman-teman hadapi, kita tidak tahu. Tuhan punya cara, Tuhan punya jawaban yang kita tidak pernah tahu. Lakukan hal yang Tuhan ingin. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Saya kemarin ketemu siapa ya, saya bilang tadi saya di Grabcar ketemu dengan mantan pemain Persija dan kita ngobrol-ngobrol banyak dan saya bilang, bro, saya tuh ketemu dengan teman-teman di LP banyak yang udah nggak mau keluar loh katanya. Senang di sini kan ya? Karena kalau di luar ketemu dengan jaringan-jaringan yang gak beres itu kan, di sini kan kita senang-senang kumpul-kumpul. Saya bilang, oh gitu ya. Dan banyak yang akhirnya keluar jadi pendeta. Saya bilang, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa isi semua dengan pikiran positif. Saya lihat banyak program yang bagus, Pak Tommy juga setiap Kamis ya. Itu tujuannya mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka yang keluar adalah firman Tuhan dan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, isi pikiran-pikiran kita dengan hal yang positif. Usir semua hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga, nah ini yang kelihatannya tidak mudah. Ya. Lakukan segala sesuatu yang baik dengan benar, dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan dihargai, tanpa mengharapkan dihormati. Tidak mudah. Tidak mudah. Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Apapun yang kau lakukan, lakukan itu seperti kepada Tuhan. Ada satu kisah, seorang teman di sebuah perusahaan Jepang, dia seorang manajer,
Dan ada salah satu board director yang harus dipindahkan ke mana? Kembali ke Jepang. Dan mereka akan memilih seorang dari manajer ini untuk menempati posisi itu. Dan satu ketika direktur dari perusahaan ini mengundang manajernya untuk pergi ke kafe, minum-minum dan segala macam. Di sana teman saya ini, Pak Andreas, dia bilang dia nggak mau ikut. Saya bilang buat saya buang-buang waktu. Di sana dia dijelek-jelekin habis. Dan mereka berpikir dengan dia dijelek-jelekin dia pasti tersingkir. Ternyata ketika rapat board of director itu melihat semua kondisi kerja, dia yang terbaik. Dan akhirnya dia terpilih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik pada Tuhan, tidak pengaruh. Ada bos, nggak ada bos, kita lakukan dengan kesungguhan hati. Ya, kita lakukan dalam memimpin. Dulu saya sering pimpin pujian, ada 1 orang yang hadir atau 1000 orang, kualitas pelayanannya tetap sama. Karena kita melakukan itu kepada Tuhan. Dan jangan mengharapkan untuk dipuji orang. Kenapa saya tadi bilang, kenapa banyak ibu-ibu yang mukanya tidak berseri-seri? Karena berharap dipuji oleh suami. Saya sudah masak dengan baik, saya sudah dilayani, kamu kok nggak puji saya? Benar, secara psikologi kita perlu. Tapi kalau itu yang menjadi harapan kita akan menjalani hidup dengan penuh dengan kekecewaan. Lakukan segala sesuatu, apapun yang ditugaskan di sini, lakukan dengan hati yang tulus dan jangan berharap dipuji orang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang paling tahu tentang ketulusan hati kita itu hanya Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, aduh saya sudah lakukan ini dengan sungguh-sungguh loh, tapi kok saya diperlakukan seperti ini? Itu yang akhirnya membuat kita tidak lega dalam menghadapi itu. Tidak tulus. Di dalam pelayanan juga begitu loh. Kadang-kadang kita melakukan dengan pengharapan sesuatu. No, jangan ajarin Tuhan bagaimana memberkati hidup kita. 3 hal penting ya teman-teman jalani dalam kehidupan ini supaya saya tahu tidak mudah teman-teman yang menjalani tempat ini, tetapi kalau kita lakukan 3 hal ini, yang niscaya Tuhan punya rancangan yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Yang pertama, datang selalu pada Tuhan dalam menghadapi masalah apapun. Yang kedua, isi pikiran-pikiran kita dengan hal yang positif. Dan yang ketiga, jangan gila hormat. Kira-kira begitu ya. Jangan gila hormat. Kita lakukan semua itu. Kadang-kadang kita pendeta gitu. Kadang-kadang, tadi khotbah gua bagus gak? Ya itu berarti kan butuh dipuji kan. Tadi kira-kira pimpin pujian gua bagus. Kadang-kadang kita begitu kan. Singkat gua tadi suara gimana? Nggak perlu. Kalau kita melakukan itu dengan kesungguhan hati, walaupun suara kita fals pun pasti berkenan pada Tuhan. Ya kan? Berikan tepuk tangan kemuliaan. Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan kami sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang paling tahu jalan hidup kami. Biarlah kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Penuhi pikiran dan hati kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Tuhan. Dan ajar kami untuk menjalani hidup ini dengan tulus, tanpa pamrih. Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang sanggup memulihkan hati kami. Meteraikan kebenaran firman dalam hati setiap kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya. Tuhan sudah memulihkan setiap kami. Haleluya, sama-sama katakan amin.